Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Puluhan hektar kebun mangga dan mete terbakar di Kubu Karangasem. Seorang pendaki tewas setelah jatuh ke dalam jurang di Bukit Runyan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung meriah di Kampung Muslim Kapaun, Kota Denpasar. Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) adalah ujung tombak Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pilkada serentak agar berjalan demokratis. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bangli akan merekrut sekitar 450 petugas pengawas atau PTPS yang akan ditempatkan di seluruh tempat pemungutan suara di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli. Proses rekrutmen mulai berlangsung dari tanggal 12 September hingga 28 September 2024. Banyak warga Bangli berminat dan mendaftarkan diri untuk menjadi petugas pengawas. Proses seleksi atau rekrutmen dilakukan secara ketat. Jika jumlah pendaftar masih kurang, Bawaslu akan memperpanjang proses seleksi hingga 10 Oktober 2024. Mereka yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 11 Oktober. Kemudian Bawaslu akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan hingga tanggal 2 November 2024. Mereka merupakan ujung tombak. Karena satu-satunya pelanggaran yang utama tersebut kan bisa saja terjadi sebenarnya. Jangan sampai di TPS itu ada yang sampai mewakilkan, sampai ada intimidasi kepada pemilih. Tentu hal-hal seperti itu harus kita pastikan bahwa mereka dapat melakukan pencegahan pada saat mereka bertugas di TPS tersebut. Rekrutmen pengawas TPS di Kabupaten Bangli berlangsung secara terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Pendaftar harus memenuhi syarat usia minimal 21 tahun, memiliki integritas serta tidak terafiliasi dengan partai politik. Selain itu pendaftar harus berdomisili di wilayah TPS berada dan calon pengawas TPS juga harus bekerja penuh waktu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. KPU Provinsi Bali akhir pekan lalu menggelar lomba mural, poster, dan pameran karikatur sebagai salah satu cara untuk menyosialisasikan pilkada serentak. Kegiatan yang bertema Bali yang diinginkan akan menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat kepada calon kepala daerah melalui karya seni. Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan, yang menggoreskan sketsa. Sketsa ini kemudian dilanjutkan kartunis Janggo Paramarta menjadi sebuah lukisan kartun wajah seorang calon pemimpin Bali yang masih misteri. Lomba diikuti 12 seniman berbagai kalangan. Karya mereka menampilkan beragam tema tentang Bali, mulai dari kritikan hingga kondisi Bali saat ini yang mereka nilai sedang tidak baik-baik saja. Menurut kartunis Janggo Paramarta, lomba ini adalah kritikan dari para seniman bagi pemerintah. Saya sangat apresiasi terhadap acara seperti ini karena apapun itu karya mural, poster maupun kartun yang kita lihat di sini adalah semua karya yang bersifat kritis ya, kritis untuk hal-hal yang sifatnya membangun Bali. Biasanya kalau ajat-ajat seperti ini milik pemerintah selalu menyanjung. Nah hari ini mungkin KPU Bali bagi saya membuat terobosan terbaru untuk pasti yang berbeda karena suasana negara sekarang ini justru saya bilang sedang tidak baik-baik saja, sehingga gimana pemahaman masyarakat untuk membuat menjadi baik. Suatu yang berbeda dalam rangka untuk menyerap aspirasi daripada teman-teman seniman ya, pelukis jalanan yang sering coret-coret tembok di mana-mana dalam rangka lomba mural dan juga poster.
juga kami mengundang kartunis dalam rangka untuk mengekspresikan keinginan daripada para seniman ini mau digimanakan Bali ini ke depan. Mau ingin apa teman-teman ini. Jadi sebagai sebuah ajang demokratis, nanti hasilnya akan kita pajang di depan ini. Pada tanggal 23 kan para kandidat kita undang ke sini untuk melakukan pengundian nomor urut. Nah, di situ juga mereka akan tahu ya mau apa yang diinginkan seniman Bali ini terhadap Bali ini ke depan. Karya seni dari para peserta lomba akan dipajang di halaman dan gedung KPU Provinsi Bali, sehingga bisa dilihat para peserta kandidat dan partai pengusung saat penetapan dan pengundian nomor calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Hingga saat ini KPU dan peserta pemilu belum mencapai kesepakatan soal green election atau pemilu hijau. Ide tentang pemilu hijau ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan baliho pada masa kampanye. Karena KPU Provinsi khawatir maraknya penggunaan baliho justru akan merusak keindahan Bali dan belum lagi limbah baliho yang jumlahnya sangat banyak. Sejauh ini KPU Provinsi sudah menyampaikan ke seluruh peserta pilkada agar mengurangi penggunaan baliho kampanye sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun KPU juga tidak bisa melarang jika peserta pilkada menggunakan baliho, karena sesuai peraturan KPU, peserta tetap boleh menggunakan alat peraga kampanye sebanyak 200% dari alat peraga yang disediakan KPU. Kita akan mintakan kesepakatan untuk mengurangi atau meniadakan pemasangan baliho. Tapi kalau mereka nggak mau, ya kita kembali ke PKPU. Tetapi saya sudah menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat untuk itu. Ya, kalau mereka karena PKPU-nya belum berubah, kalau mereka nggak sepakat maka saya tidak akan memaksakan, karena itu akan salah. Ya, karena kalau mereka sepakat, barulah kita bisa kunci dengan pelanggaran-pelanggarannya dengan sanksi-sanksi yang jelas. Ya, paling tidak mengurangi, karena di draft PKPU yang baru ini yang belum disahkan ini dimungkinkan untuk membuat 200% dari jumlah yang kita bikin. Ini kan sama dengan membunuh kita di Bali semua, ya, sampah-sampah plastiknya. Meskipun demikian, KPU Provinsi Bali akan menyampaikan kembali kepada peserta pilkada terkait pengurangan penggunaan baliho saat kampanye dan akan membuat kesepakatan sehingga kampanye hijau bisa berjalan. KPU akan menawarkan kampanye hijau saat penetapan nomor urut berbarengan dengan deklarasi pilkada damai pada tanggal 23 September mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.